di dalam keluarga kami. Dan tiba saatnya kami dibentangkan dengan firman-Mu. Beracara, berfirmanlah bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, puji Tuhan. Shalom. Semangat sore buat kita semuanya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, dalam tema 1 bulan ini adalah bagaimana tema kita pemulihan keluarga. Bilang begini, oh pemulihan keluarga, bilang begitu. Ya, pakai O ya. Bapak Ibu Saudara, teman sahabat yang luar biasa, yang baik hati dan tidak sombong, bahwa sesungguhnya di dalam sebuah perjalanan kekristenan, bahwa asal muasalnya bahwa Tuhan memulai segala sesuatu, yaitu keluarga. Dan inilah lembaga pertama yang Tuhan ciptakan di dalam Alkitab, yaitu keluarga. Keluarga daripada Adam dan Hawa. Dari Adam dan Hawa inilah terus masuk generasi-generasi sampai kepada Anda dan saya pada saat hari ini. Dan sebuah kenyataan Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap keluarga-keluarga itu punya keunikan masing-masing. Punya masalah masing-masing. Dan banyak orang tak mampu melalui sebuah rumah tangga yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Banyak kita lihat saudaraku, bahwa di tengah-tengah kehidupan saudara, ada teman sahabat mungkin Anda lihat, bahwa kasus-kasus begitu banyak, di mana suami istri tidak lagi harmonis, suami istri yang satu si laki-laki jalan dengan perempuan, yang istrinya jalan dengan laki-laki lain. Dan ini menjadi satu fenomena yang sangat luar biasa di akhir zaman ini. Tidak lagi menghargai firman Tuhan, bahkan sampai kepada puncak yang namanya perceraian. Perceraian. Dan Bapak Ibu Saudara, angka perceraian sampai pada saat ini meningkat. Lebih kurang 15% angka perceraian. Dan itu terjadi di dalam diri orang-orang yang mengatakan dirinya adalah orang percaya. Mereka mengatakan dirinya adalah orang Kristen. Mereka mengatakan dirinya adalah seorang yang aktif di dalam sebuah pelayanan. Memang kenyataannya bukan hal yang mudah menjalani sebuah rumah tangga. Itu sebabnya Paulus berkata, lebih bagus kamu jangan menikah, tetapi apabila kamu tidak kuat, alangkah lebih baiknya Anda menikah. Dan Alkitab juga mencatat, berdua lebih baik daripada sendiri. Dan Alkitab juga mencatat, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Saudaraku, tidak ada kontradiksi dalam ayat ini. Kalau memang Anda merasa tidak kuat dalam sebuah pernikahan daripada Anda jatuh dalam dosa dan Anda tidak menghargai sebuah pernikahan, alangkah lebih baiknya Anda jangan pernah menikah. Tetapi walaupun demikian, banyak tantangan dalam sebuah pernikahan. Tetapi saya mau katakan tantangan dalam pernikahan itu bukan hal yang mudah. Itu badai-badai besar akan terus datang dalam kehidupan Anda. Tetapi walaupun badai itu begitu besar, jangan pernah takut untuk menikah. Ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara teman semuanya. Yang belum menikah, jangan pernah takut untuk Anda mengambil keputusan untuk menikah. Saya yakin segala sesuatu yang telah dipersatukan Allah di dalam sebuah pemberkatan nikah, sebesar apapun badai, sebesar apapun masalah yang Anda hadapi, saya yakin Tuhan memberikan kekuatan kepada Anda. Dan Anda akan menemukan jalan keluar di tengah sebuah badai, di tengah sebuah masalah dalam sebuah pernikahan. Jadi yang masih muda, yang belum menikah, jangan pernah takut untuk Anda menikah. Kalau memang sudah waktunya, menikahlah. Kalau memang saudaraku yang kekasih sudah Anda yakin dalam sebuah pernikahan itu, ambillah keputusan itu untuk Anda menikah. Saya yakin Bapak Ibu, ketika mungkin awalnya Anda ragu,
Mungkin awalnya Anda berkata, seperti apalah ini nanti ya rumah tangga ini. Tapi saya mau katakan, asalkan Anda berjalan dalam rule-nya Tuhan, rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang dahsyat, yang luar biasa. Di dalam ketidakmampuanmu, di dalam keterbatasanmu menembus sesuatu yang tak mampu kau lihat, dengar baik-baik. Asalkan Anda dalam rule-nya kebenaran firman Allah, asalkan Anda dalam rule-nya bersama dengan Kristus, seberat apapun itu, ketika Tuhan tinggal dalam rumah tanggamu, kekuatan baru, semangat baru, berkat yang selalu baru setiap hari akan terus tercurah atas kehidupan Anda dan saya. Amin. Jadi bilang begini samping kiri kanannya yang belum menikah, jangan kau takut nikah, bilang begitu. Amin. Ya. Mari bersama-sama kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kolose. Kitab Kolose pasalnya yang kelima. Kitab Kolose pasal 3. Kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, kitab Kolose pasal 3. Saya pelan-pelan saja ya. Saya pelan-pelan supaya Anda nangkap. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ada 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada 4 Bapak Ibu Saudaraku yang dikatakan dalam Alkitab tadi dari ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Yang pertama adalah istri, yang kedua adalah suami, yang ketiga adalah anak, yang keempat hamba. Si istri disuruh tunduk kepada suaminya. Si suami disuruh mengasihi istrinya yang tidak tunduk. Halo. Saya menemukan saudaraku. Baru dikatakan ayat yang ke-19. 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Disuruh anak taat kepada orang tuanya yang galak, yang pemabuk, yang kasar. Yang keempat, perhatikan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Si bapak dikatakan jangan menyakiti hati anak. Berarti ada 5. Yang terakhir apa? Hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Ternyata saudaraku, untuk si istri tunduk itu bukan hal yang mudah. Bu Salom, gimana gampang gak tunduk sama Pak Salom? Susah. Itu kayak kereta api. Susah. Memang susah. Kalau suami dalam padanan terus mengasihi, gampang enggak? Gampang enggak Bu Salom? Gampang. Ma, ini setoran gaji. Ma, ini apapun sabar Pak Salom. Tapi kalau apa Ma? Habis itu dicaci maki lagi. Mau begini mau tunduk. Susah. Terus dikatakan suami harus mengasihi istri. Saya mau katakan mana suami-suami angkat tangan. Coba. Oh Charles belum.
Kamu jangan angkat tangan, Les. Nanti istri mana yang kau punya? Iya. Ketika istri belajar tunduk kepada suami, suami akan mudah mengasihi istri. Tetapi ketika si istri tidak lagi belajar tunduk, merongrong terus, gampang dak bapak-bapak? Gampang dak? Susah. Selama si istri tunduk kepada suami, kasih ini akan berjalan. Selama suami mengasihi istri, tunduk itu akan berjalan dengan baik. Wih, ketika saya ulang ini berbaca, dahsyatnya firman Tuhan itu. Dan yang ketiga, perhatikan. Yang ketiga, hai anak, taatilah. Selama Bapak Ibu Saudaraku, selama orang tua berjalan dalam koridor seperti apa yang diharapkan anak, anak akan belajar taat. Tapi kalau bapak kejam, bapak kasar, bapak suka ngomong yang tidak benar, maka anak akan sulit taat kepada orang tua. Baru berikutnya adalah, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Selama anak belajar taat kepada orang tua, maka bapak pun tidak akan pernah melukai hati anak-anaknya. Saya ulang sekali lagi. Selama anak belajar mentaati orang tua, si bapak tidak akan pernah melukai anak-anaknya. Selama berjalan dalam rule-nya itu, penggenapan ini pasti terjadi. Dan yang terakhir, hai hamba-hamba, taatilah Tuhan. Selama gajimu baik dan tepat pada waktunya, dan Anda dikasih bonus, selalu diperhatikan hidupmu, saya yakin Anda terus belajar taat. Tapi ketika bosmu potong lagi gajimu, sudah dimarah-marahin lagi kamu, baru jam kerjamu tambah berlebihan lagi, tapi tidak digaji, kemungkinan Anda sulit untuk taat. Betul apa betul? Betul apa betul, Son? Ngerti ora? Ngerti? Ngerti. Ternyata saudaraku, selama dalam rule-nya ini semuanya berjalan dengan baik, firman Tuhan ini akan terjadi. Tetapi yang kita temukan dalam sebuah realitanya, tidak seperti itu. Kenapa bisa? Karena si istri dengan suami adalah orang yang mungkin satu suku, tapi berbeda karakter. Ketika mereka punya anak dan dididik dari orang tua, karakter bapak dengan karakter mama itu berbeda. Dan karakter anak pun berbeda. Dan si anak pun belum tentu belajar taat terhadap orang tua. Bahkan angkeda dengan pimpinan Anda juga, siapa emangnya lu? Emangnya lu anak gua? Lu hanya sebagai seorang karyawan. Dan belum tentu bos menghargai Anda. Dan kemungkinan Anda sebagai karyawannya belum tentu belajar taat kepada bosnya. Jadi bagaimana Pak Pendeta? Supaya rule ini terus tergenapi. Artinya seorang istri bisa terus belajar tunduk walaupun suaminya tidak mengasihi. Bagaimana seorang istri tetap belajar tunduk walaupun suami tidak mengasihi dia? Bagaimana seorang suami tetap mengasihi istri sekalipun istrinya tidak tunduk kepada dia? Bagaimana seorang anak belajar taat sekalipun bapaknya
tidak seperti apa yang diharapkan. Bagaimana bapak-bapak tetap mengasihi anaknya, tidak melukai perasaannya, sekalipun anaknya ini di luar dari harapannya. Dan bagaimana hamba-hamba, bagaimana seorang karyawan, bagaimana seorang pekerja tetap tunduk kepada pimpinannya, sekalipun pimpinannya tidak seperti apa yang diharapkan. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, sebuah rahasia besar yang Yesus jalani dalam perjalanannya adalah ketika Anda berjalan dengan kekuatanmu sendiri untuk mengasihi, tunduk kepada suami, untuk suami mengasihi istri, anak-anak belajar taat kepada orang tua, maaf, Anda tidak akan pernah bisa menang dalam perjalananmu. Kasihmu itu tidak akan pernah bisa bertahan. Rasa tundukmu itu tidak akan pernah bisa bertahan hanya dengan engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, sebuah pernikahan itu romantis biasanya di awal bulan. 1, 2, 3 bulan romantis. Sudah punya anak nanti Bapak Ibu, di situ akan ada masalah yang dihadapi. Ada banyak problema yang dihadapi. Mulailah percekcokan di sana. Mulai ribut sana sini. Apalagi ekonomi kurang mapan. Kenapa mama tidak menghemat? Kenapa harus beli ini? Harusnya beli itu aja. Jangan terlalu boros. Mulai nada tinggi keluar. Saudaraku, kekuatanmu takkan pernah bisa bertahan untuk engkau tetap tunduk kepada suamimu. Suami tidak akan pernah bisa bertahan untuk terus mengasihi istri walaupun si istri tidak tunduk kepada suami. Tidak akan pernah bisa bertahan. Anak-anak dengan kekuatanmu, engkau tak akan pernah bisa bertahan untuk taat sama orang tuamu. Yang dimana orang tuamu mungkin kasar, suka ngomong kotor, suka mencaci maki, bahkan menyumpah serapah, bahkan tangannya bersikap kasar terhadap Anda. Kemungkinan Anda tak akan pernah bisa bertahan untuk tetap belajar taat terhadap orang tua. Tetapi ada rahasia besar, di mana Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun yang kau lihat di depanmu itu tidak seperti apa yang kau harapkan, tetapi engkau bisa bertahan dalam porsi masing-masing. Kenapa bisa? Rahasianya adalah saudara dan saya harus memiliki kasih yang seperti Bapa memberikan kasihnya kepada saudara dan saya. Setiap kita Bapak Ibu takkan pernah mampu untuk sebagai seorang istri terus tunduk kepada suami. Suami pun takkan pernah bisa bertahan dengan kekuatannya untuk terus mengasihi istri. Semana istri tidak belajar tunduk, seorang anak tidak akan pernah bisa belajar taat untuk kepada bapaknya. Walaupun Bapak Ibu Saudaraku mungkin tidak seperti apa yang diharapkan, anak takkan pernah mampu belajar taat. Si bapak pun demikian. Tetapi ada kekuatan yang hebat. Kasih yang tak terbatas itu. Di mana Bapak Ibu Saudaraku, hanya kasih Kristuslah yang mampu membuat Anda mampu menerima orang lain apa adanya dalam hidupmu. Tanpa kasih Kristus Bapak Ibu, Anda akan terus jatuh dalam dosa. Di dalam istri tidak tunduk kepada suami, suami tidak mampu mengasihi istri. Anda akan terus jatuh dalam rumah tanggamu tak akan mungkin bisa dibenahi, rumah tanggamu akan sulit dipulihkan. Begitu juga dengan anak-anak, dengan orang tua, sulit untuk memulihkannya. Tetapi ketika engkau memiliki kasih yang Bapa berikan kepadamu,
Kasih itulah yang menutupi segala dosa. Coba buka 1 Petrus 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Dengar ini. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya ulang sekali lagi. Tetapi yang terutama kata firman Allah, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Siapa seorang akan yang lain? Anda dengan papa dan mamamu. Siapa seorang yang lain akan yang lain? Adalah dia suami dan istri. Siapa mereka itu? Dia adalah kakak beradik. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Maka kalimat berikutnya, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Artinya apa sih? Artinya adalah orang yang penuh dengan kasih di dalam kasih Kristus. Ketika suaminya melukai dia, melukai istri, dia tetap mampu mengasihi suaminya. Karena atas dasar kasih yang dalam Kristus tinggal di dalam diri. Suami akan mampu tetap mengasihi istrinya. Sekalipun seperti apa yang tidak diharapkan, cerewet, suka marah, bahkan bapak ibu mungkin sikapnya kasar. Tetapi sang suami dengan kekuatan kasih yang ada padanya, tak akan pernah bisa. Tetapi dia biarkan Kristus tinggal dalam dirinya. Bapa, ambil alihlah seluruh kehidupan ini. Aku hanya daging. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Aku tak mampu dengan kekuatanku untuk terus mengasihi istriku dengan keterbatasanku. Selama istriku tunduk, aku masih bisa mengasihi dia. Tetapi ketika dia tidak tunduk, kekuatanku takkan pernah mampu mengasihi pasanganku. Makanya Tuhan, biarkan Engkau tinggal dalam hidupku. Ambil alih seluruh hidupku. Supaya ketika istriku tidak seperti apa yang kuharapkan, aku tetap mengasihi dia apa adanya. Amin. Amin. Kenapa banyak manusia itu berubah? Apalagi ketika sudah mendapatkan berkat. Manusia itu kebanyakan berubah ketika sudah semua fasilitas ada padanya. Padahal dia tidak tahu istrinya dan suaminya adalah teman seperjuangannya meniti masa depan sampai mereka sukses. Ketika sudah sukses kawin, banyak enggak begitu? Banyak enggak lihat di luar sana? Banyak enggak? Sama-sama meniti karir, sama-sama merintis usaha, sama-sama susah. Ketika pundi-pundi semakin banyak, ketika aset sudah ada di mana-mana, ketika deposito sudah terus bertambah, biasanya saudaraku, kesombongan pun mulai berkuasa atas hidup kita. Dan kita kemungkinan akan sulit menghargai pasangan kita. Kenapa bisa? Karena kita sudah tidak lagi memiliki kasih Kristus dalam hidup kita. Jadi satu rahasia besar, bagaimana seorang istri belajar tunduk sekalipun tidak seperti apa yang diharapkan dalam suaminya. Bagaimana sang suami tetap belajar mengasihi sekalipun istrinya tidak tunduk. Bagaimana seorang anak taat walaupun bapaknya kelihatannya kejam. Bagaimana seorang bapak tetap bisa mengasihi anaknya walaupun anaknya mungkin tidak seperti yang diharapkan. Bagaimana hamba-hamba, karyawan siapapun Anda tetap belajar taat kepada pemimpinmu, kepada bosmu, sekalipun mungkin bosmu pelit dan kikir. Ketika Anda
Kristus tinggal dalam dirimu atas dasar kasih-Nya, kau akan bisa menerima orang itu apa adanya. Dan itu dahsyat luar biasa. Inilah yang tidak dimiliki orang-orang di luar sana. Makanya terkadang sering hubungan mereka putus. Persahabatan mereka, pertemanan mereka putus. Berteman lebih kurang dari 15-20 tahun. Ini si Pauji sama si Obed. Mana Obed? Ini berteman kecil kamu. Ya, sekarang kan masih baik-baik saja mereka ini. Masih baik-baik. Karena belum ada yang diributin. Karena belum ada yang diributin. Coba kalau mereka sudah mulai lirik-lirik wanita di sini. Si Obed suka dengan perempuan itu. Si Fauji juga suka dengan perempuan itu. Dengar, ketika sudah ada yang direbutin dan mereka kehilangan kasih Kristus, persahabatan mereka yang mereka bangun sejak dari kecil di kampung sana, bisa retak enggak? Bisa retak enggak? Hanya gara-gara rebutan wanita. Bahkan belum tentu wanita itu menjadi pasangan hidupmu. Selama mereka belum ada yang direbutkan dalam diri mereka untuk merebut haknya mereka, mereka akan fine-fine saja. Mereka masih bisa makan berbagi. Mereka masih bisa jalan sama-sama. Tapi ketika mereka mulai bertumbuh dan sudah semakin bijak dan semakin besar dan dewasa, mereka merintis usaha. Bet, ayo lu modal punya berapa Bet? Sekian. Lu Ji berapa Ji modal lu? Gua sekian. Wah, oke, 500 juta cukup. Bisnis apa kita? Bisnis babi. Contoh, ternak babi. Nah, buat kandang sekian, kita beli anak babi sekian, kita pelihara, sekian bulan sudah beranak dan segala macamnya. Dengar, awalnya baik enggak? Awalnya baik. Tapi karena semua sudah otak bisnis, mulai hitung kalkulator. Enak betul itu Obed. Sama-sama modal, sama-sama capek, kok gua dapat sekian? Awalnya Fauji diam, 1 kali diam, 2 kali diam, 3 kali keluarlah mando itu. Retak hubungan mereka yang mereka bangun sekian puluh tahun. Tapi dengar, keretakan itu akan terhindar dalam diri Anda ketika kalian tetap takut akan Tuhan, tetap menghadirkan Kristus. Engkau sibuk tapi sujudmu masih tetap ada dalam Tuhan. Engkau capek tetap engkau mengandalkan Tuhan. Engkau banyak pekerjaan tetapi engkau tetap berlutut atas ketidakmampuanmu supaya kasih Kristus itu tetap tinggal dalam dirimu. Ketika engkau menemukan orang tidak seperti apa yang kau harapkan, engkau tetap mampu mengampuni mereka dan engkau tetap mampu mengasihi mereka. Dan ini tidak akan pernah bisa dilakukan orang di luar sana selain daripada orang-orang yang mengenal Kristus dalam kehidupannya. Makanya ketika Anda sudah jauh persekutuan pribadimu dengan Tuhan, kau akan sulit menerima orang lain. Tapi selama orang itu sependapat denganmu, dia akan menjadi sahabat bagimu. Tapi ketika orang itu berbeda pendapat denganmu, belum tentu engkau bisa menerima dia apa ada. Selama engkau sependapat dengan dia, selama engkau sepikir dengan dia, engkau berkata dialah teman. Tapi ada kalanya engkau dalam perjalanan hidupmu tidak sependapat dengan dia. Karena suami istri pun ada kalanya mereka tidak sependapat. Betul Pak Jack? Betul. Mungkin lebih banyak tidak sependapatnya daripada sependapat. Tapi dengar, ketika perbedaan ini engkau temukan, si istri
Dalam rule-nya dia tetap belajar tunduk kepada suami. Kenapa bisa? Karena seorang istri hidup dalam penyembahan. Seorang istri belajar berlutut dalam kesibukannya, dalam rasa capeknya, dalam rasa lelahnya. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap ada penyembahan. Dia tetap ada persekutuan pribadi dengan bapaknya. Maka ketika dia lihat suaminya, Tuhan, ulah tahun pertama aja suamiku baik. Masuk rumah tangga 2 tahun. Memang berat badanku naik 30 kilo. Itu pun gara-gara dianya Tuhan. Dia minta anak padahal sebenarnya aku belum mau. Bayangkan, dia curhat kepada Bapa. Tapi ketika dia itu dengan tetesan air mata itu, tetap di dalam kaki Tuhan. Sebobrok apapun suami yang dia pilih, dia akan tetap mampu belajar tunduk. Dan itu dahsyat, luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, dulu waktu menikah, berat istrinya hanya 52. Langsing. 52. Langsing. Kalau jalan pun pakai hak itu. Diajak kemana-mana gandeng tangan. Romantis. Lagunya, jangan pisahkan aku dan dia. Lagunya keren. Di kamar mandi juga. Jangan pisahkan aku dan dia. Sudah punya anak 1. Berat badannya naik 30 kilo. Nggak tahu datang dari mana daging itu. Dulu jalan, sekarang jalannya beda. Dulu kondangan, dibuka pintu mobil. Ayo Ma, sudah punya anak 1. Mengembang ke kiri muka dan belakang. Pintu pun tidak dibukain. Jalan pun jalan sendiri. Suami sudah sampai di pintu penerima tamu. Datang penerima tamu kebetulan kenal. Pak, mana ibu? Tadi di belakang saya. Mana tadi ya? Ternyata masih di ujung sana. Karena jalan. Pak. Suami tidak dengar lagi. Dengar. Ketika itu terjadi, kau akan bisa terluka dengan perbuatan suamimu. Tapi engkau tetap mampu belajar tunduk. Ketika engkau pun tunduk di hadapan Tuhan, engkau akan tetap mampu tunduk kepada sang suami. Seperti pun apa yang tidak kau harapkan. Amin. Amin. Jadi rahasianya hari ini, bagaimana si istri belajar tunduk, bagaimana suami tetap mengasihi, bagaimana anak belajar taat, bagaimana bapak tidak melukai anaknya, bagaimana hamba tetap belajar taat kepada tuannya. Satu rahasia saja, milikilah kasih Kristus dalam hidupmu. Bagaimana memiliki kasih Kristus? Belajar tunduk di kaki Tuhan, sujud di hadapannya, bagi waktumu, sesibuk apapun engkau, selelah apapun engkau, secapek apapun engkau, dengan kekuatanmu, engkau tak mampu berjalan, engkau tak mampu menerima orang lain apa adanya. Tetapi dengan sujudmu di hadapan Tuhan, di sanalah kekuatan Tuhan dengan kasihnya yang dia bagikan kepadamu. Kau mampu melewati hari-hari perjalanan lika-liku di dalam keluarga itu. Kita lihat sekarang ini. Bagaimana anak-anak banyak memberontak sama orang tua. Tidak lagi menghargai papa dan mamanya. Berapa banyak anak-anak kecewa terhadap papa dan mamanya. Anak-anak merongrong terhadap papa mamanya. Dia lihat papanya seakan-akan kejam. Kami kemarin ibadah FC. Menarik sekali cerita kami sampai larut malam. Dari FC itu ada banyak yang kesaksian. Dan ternyata
Banyak anak-anak tidak terima tentang sikap bapaknya terhadap anaknya. Kalau mama itu agak lebih lembut ngomong. Kalau papa itu ngomong itu kejam, kasar. Apalagi saya, tanya itu Eri gitu. Tetapi ada sebuah video yang saya bagikan kepada mereka. Kiranya video itu menyentuh hati mereka. Saudaraku, terkadang kita tuntut kelembutan seorang bapak yang ada dalam dirinya istri. Belum tentu bisa. Saya mau dituntut Eri untuk lembut itu susah. Tetapi saya kasih tahu sama mereka. Seorang bapak rela banting tulang. Rela diterik matahari. Rela mereka untuk meniti sebuah pekerjaan untuk mendapatkan pundi-pundi. Itu demi siapa? Demi anak-anaknya. Kau baru dengar nada tinggi dari papamu, kau sudah kecewa. Bisa saja mereka di kantor dimarahi oleh bosnya, tapi kau tidak tahu dan papamu tidak pernah mau memberitahukan itu. Rasa sakit selalu dia pikul, rasa sakit selalu dia simpan. Tapi dengan sikap papamu, kau sudah kecewa. Kau tidak tahu bapamu di luar sana bergulut, harus ditipu orang. Tidak dihargai orang. Tapi ketika dia marah kepadamu, kau sudah sakit hati. Kau tidak tahu perjuangannya di luar sana. Dia rela memberi nasi padang hanya harga 10.000. 5.000-nya dia simpan untuk Anda. Dia tidak perlu ceritakan itu semuanya kepadamu. Tapi seorang papa, dia selalu berjuang untuk anak-anak yang dia cintai. Tapi terkadang sikapnya tidak seperti apa yang kau harapkan. Kenapa dia mengomong itu agak lebih kasar? Kenapa dia ngomong itu kelihatannya agak lebih kejam? Dengar, karena papamu tahu di luar sana perjuangannya berat. Papamu tahu persis di luar sana banyak orang-orang tak mampu melewati perjalanan hidup. Kamu harus menjadi petarung hebat. Ketika kamu keluar dan suatu saat papa tidak lagi bersamamu, kau sudah matang dalam menjalani hidup. Lihat burung elang. Sengaja dijatuhkan oleh induknya dari ketinggian yang luar biasa. Gimana caranya? Dia kebas pakai sayapnya anak yang masih kecil. Mungkin anak ini berteriak, "Papa, kenapa aku ditendang? Papa, aku harus kena kerbatu yang tajam ini." Anaknya itu jatuh, pus. Jatuh lagi, pus. Jatuh lagi, kebentur batu. Jatuh lagi, dia merasakan sakit. Tapi ketika sampai di bagian paling bawah, mulai dia tahu kalau dia punya sayap. Mulai dia kembangkan sayapnya. Dia baru tahu kalau dia bisa terbang. Dan dia tahu ada banyak pertarungan di luar sana. Ada banyak orang yang akan menjatuhkan kita. Makanya kelihatannya burung elang itu kelihatan agak kejam terhadap anaknya. Dia buat itu supaya anak-anaknya tanpa ada papanya, dia juga menjadi petarung hebat di luar sana. Sama halnya orang tua. Sama halnya dengan mama mungkin terlalu cerewet kepadamu. Dengar, supaya kau tahu merawat diri. Siapa lagi buat namanya? Ruth. Mandilah kau Ruth. Tidur aja kerjamu Ruth. Nggak bersampo lagi, kutuan lagi. Mamamu kelihatannya kejam, membangunkanmu pagi-pagi hari. Dengar baik-baik. Mungkin kau disiram untuk bangkit. Kasurmu mungkin harus basah. Dengar, kasur tidak seberapa harganya di hadapan mamamu, papamu. Tapi harga diri dan karaktermu itu lebih berharga di depan orang tuamu. Amin. Kasur bisa dia beli, tapi karakter burukmu akan merusak masa depanmu.
kelihatannya orang tua itu kejam. Tapi dengar, dia tahu pertarungan di luar sana tidak mudah. Dia tahu ada banyak orang yang akan mengikutmu. Dia tahu ada banyak orang yang bisa melukaimu. Dia tahu banyak orang yang akan menyakitimu. Dia tahu mungkin banyak orang yang akan menjatuhkanmu. Makanya terkadang didikan orang tua itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Kok begini ya? Aku baru tidur dia sudah dibanguni. Anak orang lain bisa tidur sampai pulas. Aku tidak bisa. Kenapa uang sakuku sedikit ya? Anak orang lain banyak uang sakunya. Kita mulai membanding-bandingkan. Kata-kata yang kejam, perbuatan yang kelihatan kejam, satu saat engkau akan tahu sebenarnya dalam kekejaman orang tuamu, dia sangat mengasihi. Amin. Karena dia mau kau jadi orang hebat, orang yang luar biasa. Tuhan memberkatimu. Sama-sama bangkit berdiri. Aku mengasihi